pagi semuanya, perkenalkan nama saya Fatih Ahmad Faisal Rahab dan saya dari Universitas Erlangga, Kode Musyawarah dengan NIM 124251034. Nah, jika kita menjelajah wilayah tapal kuda di Jawa Timur, kita tidak hanya disuguhi dengan panorama alam yang megah, tapi juga sebuah identitas kultural yang sangat unik. Masyarakat di wilayah ini menyebut diri mereka sebagai orang Pandalungan. Istilah Pandalungan sendiri berasal dari kata dasar yaitu dalung, yang berarti periuk besar. Filosofi ini menggambarkan sebuah wadah besar tempat bertemunya dua identitas budaya dominan, yaitu budaya Jawa dan Madura, yang bertabur dan memberikan sub kebudayaan baru sejak berabad lalu akibat migrasi dan interaksi sosial. Akulturasi ini pada akhirnya membentuk sebuah karakter yang sangat khas, ekspresif, dan egaliter layaknya kudu Madura, namun tetap syarat akan nilai-nilai harmoni dan keharusan tradisi Jawa. Keunikan ini tercermin dalam jelas pada bahasa Pendalungan, sebuah dialek hibrida yang kreatif memadukan kosakata Jawa dan Madura dalam satu tarikan nafas percakapan sehari-hari. Tidak hanya dalam bahasa, sinkretisme ini juga melihatkan kesenian rakyat yang sangat eksotis. Salah satunya ada kesenian Jangger atau Damarwulan Pendalungan, sebuah pertunjukan teater yang memadukan lakon cerita Jawa dan gaya lokal dan ritme musik Madura yang sangat dinamis. Adapun can-macanan Katadung, yaitu kesenian barongan, macan tradisional yang merekspresikan kekuatan gotong royong dan spiritualitas masyarakat setempat. Pada akhirnya, Pendalungan adalah bukti nyata bagaimana perbedaan tidak selamanya melahirkan jarak, melainkan sebuah harmoni baru yang memperkaya kebudayaan di Nusantara. Namun, di balik keindahan akulturasi ini, dinamika zaman modern mulai mengaburkan beberapa jejak emas tradisi Pendalungan. Mengapa perhargaan budaya ini kian luntur di kalangan generasi muda? Mari simak percakapan teman saya. Oke, baik. Kenalkan, nama saya Muhammad Dimas Alvarez Prarianto. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Harap terkait budaya Pandalungan ini. Nah, saya akan membahas bagaimana sih pengaruh globalisasi terhadap budaya Pandalungan dan juga bagaimana cara melestarikannya. Nah, pertama saya akan membahas pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi pada zaman saat ini memudahkan kita untuk mengakses informasi dari berbagai macam lini media sosial dan lainnya sebagainya. Ada dampak positif juga negatif pada globalisasi ini. Nah, dampak positifnya dengan adanya akses informasi yang sangat cepat ini membuat membuat potensi terhadap budaya Pandalungan ini. Kenapa disebut berpotensi? Karena dengan dikenalkannya budaya Pandalungan ke ranah yang lebih luas, orang-orang akan menilai bahwa orang-orang di tapal kuda ini mampu menghibridakan beberapa kebudayaan menjadi satu kebudayaan yang unik, yang itulah menggambarkan ciri keberagaman budaya yang ada di Jawa Timur. Nah, tapi di sisi lain, pengaruh globalisasi juga membawa dampak negatif. Karena ini ya, ada pengaruh globalisasi, beberapa kelompok, terutama kelompok muda, itu mulai tidak melirik budaya Pandalungan ini sebagai suatu budaya yang sangat unik gitu. Dan perlahan mereka mulai meninggalkan seperti arsitektur, seni musik dan juga lain sebagainya, yang menyebabkan beberapa budaya Pandalungan ini mulai terancam untuk tidak bisa eksis lagi di masa depan. Nah, solusi dari ini adalah kita harus melestarikannya. Untuk melestarikannya perlu penggandingan beberapa kelompok seperti kelompok masyarakat dan juga warga-warga dari orang-orang Pandalungan itu sendiri untuk melestarikannya dan mulai memperkenalkan kepada generasi muda. Di sisi lain, pemerintah juga sangat berperan andil dalam pelestarian dari budaya Pandalungan ini supaya banyak masyarakat mau melestarikan kebudayaan mereka dan agar tidak tergerus oleh zaman. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.